Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas masih disisakan umur dan kesempatan taubat pada kita. Masih ada kesempatan hijrah, masih ada kesempatan memperbaiki, memantapkan ibadah dan mengisi pundi-pundi pahala kita, menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Kedua, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, takrim wal ihtiram kepada pengurus masjid berserta jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, ibu-ibu, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang, buluh kanduang di komplek kita ini. Semoga kehadiran kita ya bersama anak-anak kita ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad. Ada tiga prosesi dalam langkah memantapkan kita mencapai puncak prestasi seorang mukmin. Yang pertama, amanu, landasan kita berhijrah itu iman. Karena hijrah itu bukan pekerjaan mudah dan ringan. Mungkin ibu hijrah sudah sebuah lintasan sejarah. Hijrah itu sebuah konsekuensi iman yang berat. Tidak mampu seseorang berhijrah kalau tidak ada landasan iman yang kuat. Maka momentumnya memantapkan akidah. Ya Ustaz. Ya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, iman, akidah itu landasan hijrah. Kenapa? Karena hijrah Nabi itu berat. Kenapa Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar? Ketika muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi. Kenapa? Karena muhajirin itu semua jatuh miskin. Muhajirin itu ketika hijrah mengorbankan hartanya, mengorbankan bisnisnya, mengorbankan kenyamanan hidupnya, meninggalkan kehidupan yang layak, dan menyelamatkan iman dengan pertaruhan pengorbanan yang luar biasa. Muhajirin yang sebelumnya punya bisnis di Mekah, punya toko di Mekah, punya perdagangan di Mekah, ketika berhijrah ke Madinah, stop perdagangannya, habis bisnisnya. Yang punya kebun di Mekah,
ketika hijrah ke Madinah bisa dia bawa kebun, bisa dia bawa kebun kurmanya ke Madinah? Tidak bisa. Maka pengusaha kebun kurma, petani-petani kebun kurma yang mungkin hasil kebunnya luar biasa, ketika hijrah jatuh miskin. Peternakannya di Mekah ditinggalkan demi agama. Coba kalau kita punya aset sekian miliar, demi agama ditinggalkan, hijrah, tinggalkan, harus berangkat semuanya ke Pekanbaru. Itu luar biasa. Kalau nggak mantap iman, nggak berani kita tuh meninggalkan bahkan anak dan istri. Ada sebuah kisah sidang jemaah, akan pergi hijrah seorang pasangan muda dengan bayinya. Seorang pasangan muda dengan bayinya, sahabat yang masih muda, punya anak satu yang masih bayi. Ketika akan pergi hijrah, ketika dia akan pergi hijrah, datang keluarga perempuan, suku perempuan, berkata, mau kemana engkau? Mau hijrah. Engkau boleh pergi ke Madinah, tapi istrimu itu ponakan kami, istrimu itu anak kami, istrimu itu keluarga kami, tidak boleh engkau bawa. Maka berpisahlah dia. Wah, kok gawat kok. Bawa cie, malu ambo di video tu. Tak tuduh aja wah. Kok aku? Kopi. Dia ambo kok terlalu aku. Kopi anu nak tahu. Awak dia palo lu nak bu? Ya, awak kirim palonya lu, ibu dia. Bismillah. Kopi angin mana Pak Ustaz minum? Di psikolog buang master bu. Di muka narami kalau tuah diajar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan kau bawa istrimu, itu ponakan kami, keluarga kami, suku kami, anak kami. Kau boleh hijrah, tapi istrimu nggak boleh. Berpisahlah suami dan istri. Baru saja suami akan berangkat, si perempuan dengan bayinya akan dibawa oleh sukunya. Datang suku laki-laki. Apa kata suku laki-laki? Hei suku Fulan, kalian boleh bawa ponakan perempuan kalian ini, anak perempuan kalian ini, tetapi bayinya itu nasab kami, bayinya itu kabilah kami, bawa bayinya ke sini. Akhirnya diserahkan bayinya kepada suku laki-laki. Yang laki-laki berangkat ke Madinah, sahabat muda berangkat ke Madinah, istrinya diambil oleh keluarganya dan bayinya diambil oleh keluarga laki-laki. Berpisah tiga antara suami dan istri dan bayinya. Apa kata istrinya? Selama 1 tahun aku datang ke tempat suamiku meninggalkan aku, di tempat anakku direnggut oleh suku suamiku, dan aku menangis setiap hari di situ selama 1 tahun. Maka akhirnya dia datangilah suku laki-laki untuk meminta anaknya. Akhirnya dengan air mata diserahkan bayinya. Kemudian sampai dia berusaha terus kepada keluarganya, sampai diizinkan menyusul suaminya ke Madinah setelah 1 tahun. Tidak mudah hijrah itu. Yang kaya miskin karena hijrah, usaha bubar karena hijrah, semua kekuatan lemah karena hijrah. Maka para sahabat yang demi imannya, dia tebus imannya dengan seluruh hartanya, dia tebus imannya dengan seluruh kekuatannya, demi iman, demi akidahnya, berangkat ke Madinah. Maka Nabi melihat seluruh muhajirin itu miskin, maka solusinya dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Satu Ansar
dipersaudarakan dengan satu muhajirin. Maka satu ansor membantu satu muhajirin. Itu sidang jemaah, pertanda hijrah itu berat. Tetapi hijrah itu sunnatullah. Hijrah itu pintu kebangkitan. Hijrah itu pintu kemerdekaan. Hijrah itu pintu kesuksesan. Hijrah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu adalah gerbang mencapai cita-cita yang mulia. Sidang jemaah, orang yang gak pergi hijrah, maka imannya dipertanyakan. Sekarang ini hijrah kita tidak seberat hijrah sahabat. Hijrah kita hanya mengimani Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu pun sulit. Ya nak? Menteri Agama Indonesia saja mencari referensi dibaca secara resmi itu Injil. Coba bayangkan itu. Menteri itu tidak mudah beriman. Sekali bermenteri saja Injil referensinya. Ada nampak? Pernah nampak? Pernah nampak nak? Kenapa bapak-bapak ini takut ini? Pernah nampak nak menteri baca Injil? Hah? Menteri Agama baca Injil, referensinya Injil, resmi itu di meja kementeriannya. Gak mudah hijrah itu. Ya nak? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hijrah Anda mengimani Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tanamkan pada anak-anak kita, hafalkan Quran kepada dia, jiwakan Al-Quran kepada dirinya, jadikan Al-Quran kepribadiannya. Bangkitkan generasi kita dengan Al-Quran, masjid poskonya. Gimana sekarang Ustadz begini-begini? Kembali ke masjid. Hijrahnya kemana? Ke masjid. Hijrahnya kemana? Kepada ulama. Hijrahnya dari mana? Dari koran kepada Quran. Selama ini koran bacaan harian, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, Quran bacaan harian. Tinggalkan koran, baca Quran, bicara sesuai Quran, sesuai Quran, bukan sesuai koran. Ini penyakit umat hari ini. Kok apa-apa tak kajuin cilik ambo ibu-ibu salah undang tak? Dia tak salah undang. Kok left mah bu? Left kok. Mengalir ibu dan takut kau selef lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Minang. Kalau kamu nanya nanti ya berhenti saya mengaji. Ambo dari Pasaman kajian tadi kok. Mengaji kok untuk merubah diri awak, betul? Tengah jalan. Siapa yang mulia di masjid ini? Allah dan Rasulnya apa pejabat? Kata siapa yang akan kita dengar dalam masjid ini? Al-Quran dan hadis atau kata orang? Itu baru muhajirin. Kalau tidak dihijrahkan seketek-seketek apa caranya? Sasangok mau kemari ini mah. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka hijrah itu kemampuan energinya energi iman. Ibu hari ini, bapak-bapak, tanamkan energi iman itu pada anak kita, ke anak-anak kita ini, supaya dengan energi iman nanti semangatnya terarah sesuai dengan tuntunan syariat. Sidang jemaah, jangan takut. Saya ini muhajirin juga. Ini Bapak Ustadz ini teman saya. Kami sama-sama S2. Saya dulu PNS, beliau PNS juga. Beliau di Yayan, saya di Kemenak. 10 tahun yang silam saya sudah mundur. Ambo kalau ambo, kota juata Bali sini. Mundur. Setelah 5 tahun baru datang SK pemberhentian saya.
Jadi sidang jemaah rahmat, proses 3D. Saya meninggalkan kepegawaian itu proses 3D. Kenapa? Karena saya ingin fokus di dakwah. Bagi-bagi tugas. Ada yang cocok di kepegawaian, ada yang cocok di dakwah. Rupanya saya lebih cocoknya di dunia dakwah. Dakwah Ustaz model model iko lah. Model iko lah dakwah mo. Sanang ndak sanang mo sampean. Ketujuh ndak ketujuh mo sampean. Berang kamu berang selah. Asa jamin palangkang saya. Ya nak, awak nan cameh awak orang rumah awak berang kawak. Ya nak, kalau orang rumah berang kawak latih awak dia. Batu Ustaz, li ndak masuk grup takut istri lo kok. Dia terlampau sayang mau kata kuih tu ibu. Nah, diminum kopi dulu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka hijrah itu adalah berlandaskan iman, supaya jelasnya apa hijrah itu jelas sasarannya. Jelas konsepnya syariat, sasarannya rida Allah Subhanahu wa taala. Energinya energi iman, konsepnya konsep syariat, sasarannya adalah rida Allah Subhanahu. Maka itu nanti yang akan mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu kepada status kematian husnul khatimah. Hebat-hebat di dunia ini, mau hebat prestasinya, disegani, disanjung, punya kekuasaan, punya popularitas, tetapi tidak husnul khatimah, apa gunanya? Apa kata Nabi? Di antara kalian ada yang melakukan amal ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan satu hasta. Fa'amila bi amali ahli nar, kemudian dia berubah melakukan amal-amal ahli neraka. Maka kemudian ketika itu dia mati, fayadkhulun nar, masuk neraka dia. Dakhalan nar. Ada orang yang sebelumnya melakukan amal ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka melainkan satu hasta. Fa'amila bi amali ahli jannah, dia berubah taubat melakukan amal-amal ahli surga, fadakhalal jannah, masuk surga dia. Artinya harus istiqamah terus sampai ajal datang menjemput kita. Itulah istiqamah dalam hijrah. Apa namanya? Hijrah sidang jemaah itu dalam tinjauan pribadi. Hijrah pada syariat. Hijrah ini pintu kebangkitan. Coba dibayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari satu orang, hanya dia satu yang beriman. 23 tahun dia menguasai Mekah Madinah. 23 tahun. Itu kehebatan konsep hijrah. 23 tahun tambah sekitar lebih kurang 5 tahun di zaman Umar bin Khattab, kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pribadi sampai berdiri negara, dari pribadi didirikan jemaah di Darul Arkam, kemudian dia hijrah mencari wilayah, dapat Madinah, berdiri negara resmi ketika itu negara Madinah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab lebih kurang 5 tahun, maka ditaklukkan 2 negara besar. Apa itu? Parsi dan Roma. 30 tahun lebih kurang, mulai dari satu orang tumbang 2 negara besar, Parsi dan Roma. Indonesia hari ini kemerdekaan berapa tahun? 76 tahun. Saya tanya, semakin hebat, semakin kuat, semakin maju, semakin luar biasa atau gimana ini? 76 tahun ini. Ekonomi kita semakin kuat semakin hancur. Ya, saya nanya aja. Politik kita semakin cerdas atau semakin amburadul? Saya nanya aja. Hah? Negara ini semakin disegani atau semakin dilecehkan? Ini gawat-gawat orang sini itu ternyata.
Ini tipe-tipe pemberontak semua ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun tambah zaman Umar, 2 negara besar di dunia adik kuasa tumbang. Kira-kira konsep Islam ini hebat atau lemah? Kenapa tidak belajar pada Islam? Justru Menteri Agama menghapus perasa agama dalam pelajaran. Ini pertanda negeri ini tidak akan bangkit. Saya sebut, tahu tidak Bu, Islam ini luar biasa. Kalau negara ini hijrah pada Islam, hijrah kepada konsep Islam, kita jamin yang non muslim makmur, ikut makmur di negeri ini. Yang non muslim juga dihargai di negeri ini, insya Allah. Tidak akan ada orang merasa terzolimi di negeri ini. Kemudian negaranya akan maju, negaranya akan kuat. Tidak perlu meminjam uang ke Cina. Tidak perlu. Kenapa? Ingin tahu kehebatan Islam secara ekonomi? Masjid di Indonesia ini jumlahnya 900.000 masjid. Berapa? 900.000 masjid. Setiap Jumat, habis sholat Jumat, kita wajibkan beriur 100.000. Berat apa ringan? Satu masjid 100.000. Berat apa ringan? Ringan. 900.000 kali 100.000, 90 miliar. 90 miliar. Setiap Jumat ada dana abadi umat Islam 90 miliar. Kira-kira 90 miliar ini bisa enggak beli pabrik 2? 2 setiap Jumat pabrik kita. 1 rumah sakit, 1 pabrik. Terus sebulan ada 8 perusahaan. Berapa? Sebulan 4 kali Jumat kan? Berapa semua? 8. Setahun 90 lebih perusahaan. Setahun 5 tahun hampir 500 perusahaan. Saya tanya, miskin apa kaya umat Islam ini? Umat Islam ini lebih kaya, tapi tidak terkelola. Itu baru 1 masjid. Belum lagi seluruh pengusaha umat Islam. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, konsep Islam ini insya Allah akan memakmurkan NKRI. Umat Islam siap jadi solusi NKRI. Umat Islam bisa menebus hutang NKRI. Umat Islam ini akan selamatkan kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan kita insya Allah dimakmurkan. Tetapi tentu harus ada konsep yang jelas seperti Muhajirin dan Ansor. Betul? Ulamanya dicurigai terus. Jena, uang hajinya boleh uang haji dipakai untuk jembatan? Boleh uang haji dipinjamkan oleh orang lain? Yang punya pribadi, yang meminjamkan orang lain, boleh? Yang punya pribadi, yang meminjamkan, boleh? Pelanggaran syariat. Maka coba kita bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan strateginya, dengan konsepnya yang luar biasa, mampu menumbangkan 2 negara adik kuasa Parsi dan Roma. Setelah itu peradaban dunia sampai tahun 1924 dikendalikan oleh umat Islam untuk seluruh dunia. Maka umat Islam pos negaranya, ibu kota negaranya 2 kali di Arab, dari Madinah pindah ke Baghdad, dari Baghdad pindah ke Spanyol, Cordova. Habis dilahapnya seluruh Eropa itu.
Makanya Imam Bukhari itu orang Rusia. Imam Bukhari itu orang Rusia. Al-Maturidi Samarkand Rusia. Al-Farabi Rusia. Cina sampai Rusia itu diislamkan dulu. Asia Tengah, India semuanya diislamkan oleh Muhammad Al-Qasim. Rusia diislamkan oleh Jenderal Rabi'ah dan Faruk asistennya. Luar biasa. Sidang jemaah pertanda Islam ini lebih kaya pengalaman, lebih banyak prestasi, tetapi selalu dihinakan. Akhirnya apa? Ya sok mantap lah, gue lah. Enak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan negara kita dalam momentum hijrah ini melirik konsep-konsep Islam, memberikan solusi untuk bangsa kita ini. Amin. Maka hijrah kita hari ini kita ambil poin akidahnya. Jadi secara sistem politiknya, hijrah itu hijrah kebangkitan umat Islam. Dari segi sunnatullahnya, tahu nggak sidang jemaah, hijrah itu berpindah, merantau, hijrah itu solusi kehidupan, mengangkat derajat untuk meningkatkan kualitas. Ya enggak? Anak kita kalau hanya di Padang saja sekolahnya, kalau bisa ke luar negeri kita kirim ke luar negeri. Hijrah kamu, hijrah, tapi harus berbasis akidah. Kata Imam Syafi'i, air yang tidak mengalir tidak akan jernih. Air yang jernih itu air yang mengalir, air yang meninggalkan tempatnya hijrah. Tahu sidang jemaah, nilam itu kalau tidak dikeluarkan dari batangnya, ada keberharga nilam tersebut. Tidak. Emas kalau tidak dikeluarkan dari tanah, adakah emas akan bernilai? Tidak. Sauto 500.000. Tapi kalau emasnya dikeluar, hijrah, dipindahkan. Sidang jemaah, maka untuk kita pergilah, hijrahkan diri kita. Jangan kita terlena. Kita ini semuanya muhajirin. Kita semuanya, pertama ibu-ibu tinggal di alam rahim. Bapak-bapak dari sulbi seorang ayah pindah ke alam rahim seorang ibu. Ya nak, kalau nak dipindahan nak akan maju-maju. Dalam alam rahim 9 bulan. 9 bulan dipindahan ya Allah. Coba kalau nak pindah 60 tahun dalam rahim saya. Bah kira-kira. Lihat mau maju waktunya. Sidang jemaah di lahir pindah ke alam dunia. Di alam dunia berjuang, persiapkan untuk pindah ke akhirat. Persiapkan untuk pindah ke